Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dan kawan-kawan semua. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang isi dari e-learning 2 yang sudah saya buat untuk pertemuan pertama. Video ini saya buat dengan tujuan untuk memberikan ide ataupun memberikan gambaran kepada Bapak Ibu bagaimana struktur dari isi e-learning untuk pertemuan pertama atau pada pertemuan selanjutnya yang harus Bapak Ibu rancang. Langsung saja kita masuk ke e-learning 2 UNP. Login dengan kode dosen dan password. Adapun mata kuliah yang sudah saya rancang untuk pertemuan pertama dan akan saya perlihatkan pada kesempatan ini adalah mata kuliah kewirausahaan dengan jadwal hari Senin jam 13.20 sampai 15.50. Kita buka mata kuliahnya. Pada halaman depan mata kuliah kewirausahaan ini, di bagian paling atas, saya memasukkan pengantar di sini, yaitu mengenai identitas dari mata kuliah serta dosen pembina. Untuk identitas dosen pembina yang lebih lengkap, mungkin mahasiswa bisa melihat dari akun media sosial dosen yang juga sudah saya cantumkan di bawah ini. Nah, sehingga yang sudah dicantumkan untuk identitas, untuk lebih mengenal dosen mata kuliahnya dengan lebih dekat, maka dicantumkan juga ikon-ikon untuk akun media sosial dosen. Sehingga ketika mahasiswa mengklik salah satu dari akun media sosial ini, dia bisa langsung menuju ke media sosial tersebut. Misalnya untuk Instagram, tinggal diklik seperti ini. Kemudian yang berikutnya, Facebook juga seperti itu, tinggal diklik. Dan mahasiswa bisa langsung menuju ke media sosial dosen tersebut. Begitu seterusnya juga untuk ikon YouTube ini. Akun-akun media sosial ini sudah saya linkkan langsung dengan media sosialnya, sehingga ketika diklik bisa langsung membuka media sosial tersebut. Cara untuk membuatnya sudah ada pada video saya sebelumnya. Selanjutnya, untuk memudahkan komunikasi dengan mahasiswa, maka saya memberikan pesan kepada mahasiswa untuk membuat sebuah grup WA dengan memasukkan nomor HP dosen. Selanjutnya, tampilan e-learning 2 yang saya pilih adalah tampilan weekly, sehingga ada tanggal-tanggal yang dimunculkan. Pada kesempatan ini, saya hanya membuat untuk 8 kali pertemuan saja. Terlebih dahulu, nanti akan saya tambahkan lagi 8 kali pertemuan berikutnya. Nah, pada halaman ini sudah terlihat bahwasanya baru pertemuan 1 saja yang sudah ada isinya. Terbukti dari isi pertemuan 1 ada 10 file label, 1 attendance, 1 forum, 1 assignment. Nah, sehingga di dalam pertemuan 1 ini ada 14 aktivitas yang sudah dimasukkan. Nah, mahasiswa bisa melihat isi dari pertemuan 1 ini dengan cara klik pada jadwalnya. Tampilan seperti ini, saya lakukan pengaturan weekly, kemudian pilihannya adalah one section per page, sehingga satu section per satu page yang tampil. Setelah dibuka pertemuan pertama yang sudah diatur, maka akan terlihat dari isi yang sudah dimasukkan pada pertemuan pertama ini. Nah, untuk membatasi setiap aktivitas, saya mempergunakan label seperti ini yang saya buat. Dan dengan label ini nantinya memudahkan saya dan mahasiswa untuk membaca isi dari setiap pertemuan. Mengenai cara untuk membuat label dan memasukkannya ke dalam e-learning 2 ini akan saya tampilkan pada video selanjutnya. Baiklah, untuk pertemuan pertama, saya mulai dengan memberikan silabus kepada mahasiswa. Silabus dimasukkan melalui add an activity or record
kemudian menggunakan menu file. Lalu saya berikan sedikit deskripsi kepada mahasiswa tentang silabus ini, yaitu silahkan di-download sebagai pedoman perkuliahan. Setelah silabus, maka pembatas berikutnya adalah kontrak perkuliahan yang saya buat, yaitu aturan mengenai perkuliahan yang harus diikuti oleh mahasiswa. Setelah kontrak perkuliahan, saya masukkan absensi, yaitu daftar hadir pertemuan 1 yang saya buat dengan menu attendance. Setelah absensi, saya masukkan capaian pembelajaran. Setelah capaian pembelajaran, lalu ada topik perkuliahan dan ringkasan materi dari setiap topik. Nah, materi perkuliahan ini hanya bisa diakses mahasiswa pada jadwal perkuliahannya, yaitu pada tanggal 31 Agustus, tetapi sudah bisa diakses mulai dari pagi walaupun kuliahnya adalah jam 13.20, tetapi saya mengaturnya bisa dilihat dari jam 7 pagi. Setelah itu ada bagian diskusi. Untuk diskusi ini juga bisa diakses mahasiswa, baru bisa diakses pada tanggal 31 Agustus jam 1.20. Untuk diskusi pertemuan 1 ini, saya buat dengan fasilitas forum. Setelah bagian diskusi, lalu ada rangkuman dari materi ini. Silakan Bapak Ibu sesuaikan dengan materi perkuliahan masing-masing. Kemudian, berikutnya adalah bagian referensi. Nah, referensi untuk memudahkan, karena saya sudah mengirimkan silabus, maka di bagian 1 ini hanya saya buat saja buku-buku yang relevan sesuai dengan referensi pada silabus, lalu artikel jurnal dari internet yang relevan, dan video pembelajaran di YouTube yang relevan. Dan yang terakhir yang saya masukkan adalah tugas. Tugas pertemuan 1, karena tadi jadwal perkuliahannya adalah 31 Agustus, maka saya berikan waktu untuk mengerjakan tugas itu adalah sampai tanggal 5 September 2020. Nah, tugas ini dibuat dengan menggunakan menu assignment. Dan mahasiswa baru bisa mengakses tugas ini juga pada tanggal 31 Agustus jam 1.20. Nah, baiklah Bapak Ibu, itu tadi yang dapat disampaikan mengenai isi dari e-learning 2 UNP yang sudah saya susun untuk pertemuan pertama. Demikian saja video kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.